itu ada tulang frontal atau tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak, sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua, tulang sphenoid atau tulang baji termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya bawah tulang dahi dan di depan tulang oksipital. Tulang sphenoid memiliki fungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Selain itu, bagian belakang tulang ini juga berperan dalam proses mengunyah dan berbicara. Yang ketiga, tulang ethmoid adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Tulang ethmoid memiliki fungsi penting termasuk memproduksi lendir untuk menangkap alergen berbahaya, meringankan kepala dan membentuk nada vokal. Yang keempat, yaitu tulang nasal, biasa dikenal sebagai tulang hidung. Tulang nasal berada di bagian tengah wajah sehingga membentuk jembatan. Fungsi utama tulang ini adalah meningkatkan permukaan dari rongga hidung sehingga lebih banyak udara yang bersentuhan dengan mukosa hidung dan rambut halus di dalamnya. Yang kelima, tulang lakrimal yang berjumlah 2 buah. Ini membentuk bagian tengah orbit tulang yang mengelilingi bola mata. Tulang lakrimal termasuk dalam sistem air mata dan melindungi struktur-struktur yang memproduksi air mata. Yang keenam, tulang maksila atau tulang rahang atas memiliki struktur yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang ini berfungsi untuk membantu dalam gerakan mengunyah. Yang ketujuh, tulang mandibula. Nama lain dari tulang mandibula adalah tulang rahang bawah. Sesuai dengan namanya, tulang mandibula membentuk bagian bawah tulang tengkorak. Yang kedelapan, yaitu tulang zigomatik, merupakan pembentuk tulang pipi. Tulang ini melekat dengan tulang frontal, temporal, sphenoid, dan rahang atas. Tulang ini berfungsi melindungi organ-organ di bawahnya. Tulang pipi juga melindungi struktur penting seperti pembuluh darah dan saraf. Berikutnya, tulang oksipital adalah tulang pipi berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang ini memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum, tulang belakang, dan otak. Secara khusus, tulang oksipital berfungsi melindungi bagian di otak yang memproses penglihatan. Tulang parietal. Tulang parietal merupakan sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Tulang ini sering disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini merupakan sepasang tulang yang berbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah dalam telinga. Tulang ini juga terhubung ke sejumlah otot paling penting, seperti otot yang mendukung gerakan mengunyah, menelan, serta otot yang menggerakkan leher dan kepala. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tulang mandibula. Tulang mandibula adalah tulang rahang bawah dan merupakan tulang muka yang paling besar dan kuat. Mandibula merupakan satu-satunya tulang pada tengkorak yang dapat bergerak. Bagian-bagian mandibula yaitu ada korpus dan ramus. Korpus juga mempunyai 2 permukaan, yaitu permukaan eksternus dan internus. Permukaan eksternus kasar dan cembung. Pada bagian ini terdapat suatu linea oblikum yang meluas dari ujung bawah pinggir anterior ramus menuju ke bawah dan ke muka, serta berakhir pada tuberculum mantale di dekat garis tengah. Dan terdapat juga foramen montale yang terletak di atas linea oblikum dan simfisis menti yang merupakan drigi di garis tengah yang tidak nyata di bagian atas pada tempat persatuan kedua belahan
squamatalis dari corpus mandibula. Bagian kedua, permukaan internus. Permukaan internus agak cengkung. Pada permukaan ini terletak sebuah linea milohyoidea yang meluas miring dari bawah gigi molar ketiga menuju ke bawah dan ke muka mencapai garis tengah. Linea milohyoidea ini menjadi origo dari musculus milohyoideus. Linea milohyoidea membagi fossa sublingualis dari fossa sublimandibularis. Korpus juga mempunyai dua buah pinggir, yaitu pinggir atas dan pinggir bawah. Pinggir atas atau alveolaris merupakan nekuk dari gigi Golgi tetap. Terdapat 8 nekuk dari masing-masing bagian mandibula, 2 untuk gigi seri, 1 untuk gigi taring, 2 untuk gigi premolar, dan 3 untuk gigi molar. Pada orang tua setelah gigi-gigi, tanggal lekuk-lekuk ini tidak tampak karena atrofi tulang yang mengakibatkan berkurangnya lebar korpus mandibula. Yang kedua, pinggir bawah atau dasar. Pinggir ini tebal dan melengkung yang melanjutkan diri ke posterior dengan tepi bawah ramus. Sambungan kedua pinggir bawah ini terletak pada batas gigi molar ketiga. Di tempat ini dasar disilang oleh arteri facialis. Fossa gedigastrika yang merupakan lekukan oval terletak pada masing-masing sisi 2 garis tengah, merupakan origo dan venter anterior musculus digastricus. Sepanjang seluruh basis diletakkan lapis dari fascia colli dan tepat di atasnya subprefacialis diletakkan platysma. Selanjutnya yaitu ramus. Ramus terdiri dari 2 permukaan, yaitu permukaan externus dan permukaan internus. Permukaan externus atau lateralis. Permukaan ini kasar dan datar. Bagian posterior atas licin yang berhubungan dengan glandula parotis. Sisa dari permukaan merupakan insersio dari musculus masseter. Yang kedua, permukaan internus atau medialis. Pada permukaan ini terletak foramen mandibula yang merupakan awal dari canalis mandibularis serta dilalui oleh nervus dentalis dan pembuluh darahnya. Ramus juga memiliki 2 pinggir, yaitu pinggir superior, pinggir anterior, pinggir posterior, dan pinggir inferior. Pinggir superior merupakan insura tajam dan cekung mandibularis di antara processus coronoideus dan processus condyloideus. Pinggir anterior lanjutkan diri ke bawah dengan garis oblik. Pinggir posterior tebal dan alur-alur merupakan permukaan medialis dari kelenjar parotis. Pinggir inferior melanjutkan diri dengan tepi korpus inferior dan bersama-sama membentuk mandibula.